terbebas dari penjajahan manusia dan terbebas dari penjajahan syaitan. Karena kita akan menutup kehidupan dunia kita ini dengan kematian. Kalau orang sudah meninggal, maka dia akan berpindah ke alam yang disebut dengan alam kubur. Ini yang akan kita bahas pada siang hari ini. Sudah siapkah kita untuk menjawab pertanyaan malaikat? Ya. Dalam kitab Al-Usul Tsalatsah disebutkan, "Idza qila lak mal usul tsalatsah allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha." Ditanya tentang 3 perkara yang wajib untuk diketahui. Apa 3 perkara tersebut? Fakul, maka katakan, jawabannya adalah ma'rifatul abdi rabbah. 1, mengenal Tuhannya, mengenal Allah. Yang kedua, wadina, mengenal agama. Dan yang terakhir, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, di alam kubur pertanyaannya cuma 3. Jawabannya juga sudah jelas, ada, kita tahu. Kita akan ditanya siapa Tuhanmu, kita akan ditanya apa agamamu, kita akan ditanya siapa nabimu. Jawabannya jelas. Kalau kita ditanya Tuhan kita siapa, kita jawabnya Allah. Kalau kita ditanya agama kita apa, kita jawab. Kalau ditanya siapa nabi kita jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu 3 pertanyaan ini dan jawabannya harus kita kuasai dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi, ma'rifatul abba. Seseorang mengenal Tuhannya. Kita harus kenal siapa Tuhan kita. Kalau semua ditanya siapa Tuhannya, semua tahu. Siapa Tuhanmu? Dia bilang Allah. Tapi itu tidak cukup. Dia harus kenal betul dengan Allah, bukan cuma namanya. Dia harus kenal sifat-sifatnya. Dia harus kenal perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah itulah yang menciptakan segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelebihan kepada manusia dibanding dengan makhluk Allah yang lainnya. Nikmat atau bukan? Nikmat. Kita bisa menguasai hewan, kita bisa menguasai tanam-tanaman diberikan kepada kita, bahkan kita bisa menaklukkan udara dan juga laut. Kita bisa naik transportasi laut, kita bisa naik transportasi udara, dan itu dibuat oleh manusia. Ini kehebatan manusia yang Allah berikan, sehingga dia bisa menguasai seluruh dunia. Seluruh dunia kita yang mengelola. Bayangkan ini dunia seluruhnya kita yang kelola. Itu keutamaan besar. Siapa yang menjadikan kita bisa melakukan itu? Allah. Maka dia Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita sembah. Dialah Allah yang wajib untuk kita sembah. Tidak ada yang, karena Allah semua yang kasih kita. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, kita harus mengenal siapa itu Allah. Kalau tidak kita kenal, cuma kenal nama saja, kita nggak akan bisa jawab. Orang-orang di zaman Nabi itu kalau ditanya siapa Tuhan, dia bilang Allah. Tapi apakah bisa mereka menjawab pertanyaan malaikat? Jawabannya tidak bisa. Karena mereka tidak mengamalkan pengenalan mereka kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua yang harus kita tahu adalah mengenal agama kita. Apa agama kita? Kita bilang agama Islam. Itu nama. Prakteknya harus kita praktekkan.
agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang isinya akidah dan hukum. Isinya tentang akidah, keyakinan, dan juga tentang hukum-hukum. Jadi kita harus menguasai agama ini dari dua sisi. Sisi akidah, sisi keyakinan. Yang kedua, sisi hukum. Seperti kita meyakini bahwa yang menciptakan segala alam semesta adalah Allah, dan kita meyakini yang berhak diibadai adalah Allah. Itu akidah namanya. Keyakinan. Kita harus yakin begitu. Kalau kita ditanya, siapa yang memberikan rezeki? Yang memberikan rezeki siapa? Allah. Semua Allah. Berarti itu kita yakini, yang memberi rezeki adalah Allah, bukan manusia. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Berarti Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian selanjutnya pertanyaan, siapa yang wajib untuk kita sembah? Jawabannya juga Allah. Itu keyakinan. Tapi apakah Islam cukup penting yakin Allah yang menciptakan, memberi rezeki, mematikan dan menghidupkan? Allah yang wajib untuk disembah, apakah itu sudah cukup? Tidak. Kita juga harus memahami tentang hukum-hukum di dalam agama. Di antaranya, salat itu hukumnya apa? Wajib. Tidak boleh ditinggalkan. Itu harus kita yakini dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan Bapak Ibu gara-gara dunia tinggalkan salat. Jangan. Berapa gaji kita sampai berani tinggalkan salat? Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada orang dia tinggalkan pekerjaannya, dikorbankan semuanya untuk bisa mengerjakan sholat. Maka kita jangan sebaliknya, kita korbankan sholat cuma gara-gara dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, kita harus kita kenal, ini agama kita ini ada hukum. Ada hukum antara laki-laki dan perempuan, di mana mereka hanya bisa berhubungan badan saat mereka sudah menikah. Makanya Allah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus paham ini. Kita harus paham. Ya, jamaah kaum muslimin, demikian pula puasa, haji, zakat. Itu kita pelajari semua dalam agama kita. Itulah agama Islam. Agama Islam itu bukan sekedar nama, tapi agama praktek kehidupan sehari-hari. Kenapa dulu para sahabat dan para ulama disegani? Karena mereka mengamalkan agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, kalau kita tidak amalkan agama kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan menjadi umat yang tidak disegani oleh orang. Coba bapak-bapak amalkan agamanya. Sholatnya dijaga, ngajinya dijaga, sedekahnya dijaga. Berbuat baik kepada orang lainnya dijaga. Maka insya Allah kita akan disegani. Bapak-bapak kenal Umar bin Khattab? Kisahnya Umar bin Khattab itu, kalau syaitan, ada setan mau lewat, dilihat Umar bin Khattab, dia pilih jalan lain. Setan aja nggak berani. Kenapa? Karena Umar bin Khattab konsisten, istiqomah dengan agamanya. Ini yang membuat kita kuat. Kita kuat karena kita mengamalkan agama. Kalau kita tinggalkan agama, kita jadi lemah. Kekuatan kita saat kita mengamalkan agama. Coba bapak-bapak ya. Biasanya kalau di masjid, orang sholat berjamaah, itu biasanya sholat apa yang ramai? Kalau sholat apa? Sholat Jumat, apalagi? Kalau yang lima waktu. Maghrib sama Isya. Duhur, asar itu jarang. Saya baru-baru cerita sama bapak, katanya sama bapak tadi Pak Haji ya. Kata di sini alhamdulillah duhur asarnya pun tetap ramai. Alhamdulillah, itu dijaga. Itulah kekuatan kita saat kita amalkan agama kita. Dipanggil Allah, siapa mau datang kalau bukan kita? Azan berkumandang. Nah, itulah yang dimaksud dengan mengenal agama. Diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa? Ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia utusan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Jadi Nabi diutus oleh Allah untuk seluruh manusia.
Tidak terkecuali seluruh manusia sejak zamannya Nabi Muhammad sampai hari kiamat diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena beliau membawa petunjuk dan agama yang benar. Nabi membawa petunjuk dan agama yang benar. Bapak Ibu sekalian, 3 perkara ini, mengenal Allah, mengenal agama Allah atau agama, kemudian yang ketiga mengenal Nabi Muhammad SAW, itu jawaban yang akan kita jawab saat malaikat datang menemui kita, 2 orang malaikat saat kita dikubur. Semua orang dikubur pasti akan ditanya. Makanya Nabi satu hari beliau bukan seorang sahabat setelah dikubur li akhika at-tathbit li'annahu al-an yus'al. Allah kepada saudara yang sedang dikubur pertanyaan malaikat. Ini dia kuat untuk menjawab pertanyaan malaikat karena dia sedang ditanya oleh malaikat. Bapak-bapak, ibu, kalau meninggal kita pasti ditanya oleh malaikat. Makanya salah satu pesan wasiat untuk saudara cucu kita sampaikan ke nanti kalau bapak, tolong doakan bapak kalau pas meninggal supaya dikuatkan bisa menjawab pertanyaan malaikat. Rugi kita punya anak banyak kalau tidak ada yang mendoakan kita. Punya anak 10, 5, 7, tidak ada yang mendoakan dia. Pas orang tuanya meninggal tidak ada yang mendoakan kita. Maka sekarang dipesan mereka. Nah, seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan tentang bagaimana kondisi ruhnya orang beriman dan ruhnya orang-orang yang tidak beriman saat dicabut. Dijelaskan dalam hadis tersebut. Dan saat dia diletakkan di alam kubur. Dan akan mengalami itu. Kita 2 kondisi. Apakah kondisi kita beriman atau tidak beriman? Sekarang tanya diri kita. Saya beriman tidak? Pantaskah saya menjadi orang beriman dengan kondisi saya seperti ini? Gitu. Tanya. Kalau belum pantas, tingkatkan keimanan, tingkatkan amal soleh, tingkatkan ibadah. Tapi kalau kita merasa sudah pantas, alhamdulillah. Tapi terus kita harus tingkatkan terus. Dalam hadis tersebut disebutkan, annal mu'min idza wudhi'a fil qabri. Orang beriman itu apabila dia diletakkan di alam kuburnya, ditaruh di apa itu? Gali tanah kuburnya. Setelah ditutup, ya'tihi malakan, maka datanglah 2 orang malaikat. Jadi yang datang 2 orang malaikat. Fayujlisanihi, lalu 2 malaikat tersebut mendudukkan orang yang dikubur tadi. Jadi kita jangan bayangkan gimana caranya duduk. Ini alam kubur, bukan kuburan, alam kubur. Jadi dia sudah pindah alam, namanya alam kubur. Kita nggak bisa bayangkan gimana caranya duduk. Tapi Nabi itu nggak pernah bohong. Pasti Nabi jujur, pasti Nabi benar. Sabdanya beliau tidak mungkin salah, pasti benar. Akal kita yang tidak sampai ke situ. Apa kata Nabi? 2 malaikat tersebut mendudukkan orang yang meninggal. Orang meninggal berbaring. Ada orang meninggal sambil duduk? Tidak ada kan? Dia berbaring, dikasih duduk. Duduk, kita paham duduk. Namanya duduk seperti ini duduk. Seperti bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang lakukan. Itu duduk. Siapa yang kasih duduk? 2 malaikat tadi dikasih duduk. Untuk apa? Untuk ditanya. Fayakulanilah. Maka 2 malaikat itu bertanya. Jadi yang bertanya langsung 2 malaikat. Bukan orang biasa. Malaikat, ngeri Pak lihatnya. Nabi pertama kali lihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, Nabi takut. Sampai beliau diperintahkan untuk membaca, beliau gemetar sambil mengatakan, ma'ana biqori, saya tidak bisa baca. Dan setelah
turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Nabi keluar dari gua Hiro, Nabi lari ke bawah, jatuh bangun, saking takutnya dia, sampai di rumah, dia tidur di tempat tidurnya, dan berkata kepada istrinya Khadijah bintu Khuwailid, Zammiluni, selimuti aku. Saking takutnya Nabi. Nah, kita juga pasti akan takut melihat malaikat, dua orang. Bukan cuma satu, dua orang. Datang malaikat bertanya. Dikasih duduk kita. Maka kedua malaikat itu bertanya, Man Rabbuk? Siapa Tuhanmu? Siapa yang ciptakan kamu? Siapa yang memberi rizki kepada kamu? Siapa yang menghidupkan dan mematikan kamu? Itu makna Rabb itu banyak ya. Salah satunya yang kita sebutkan. Siapa yang memberikan nikmat kepada kamu? Maka orang beriman dengan yakinnya, fayaqul, orang beriman itu berkata, Rabbi Allah. Tuhan yang telah menciptakan saya, memberikan rizki kepada saya, yang menghidupkan dan mematikan saya, yang memberikan hidayah kepada saya adalah Allah. Mantap jawabannya. Satu pertanyaan. Fayaqulanilah. Setelah itu malaikat berpindah kepada pertanyaan yang kedua. Madinuk. Apa agamamu? Fayaqul, maka orang yang didudukkan tadi menjawab, Diniyal Islam. Agamaku adalah agama Islam. Agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Agama yang mengantarkan masuk ke dalam surga. Agama yang menyebabkan seorang terbebas dari kesesatan. Agama Islam. Agama yang mewajibkan sholat, agama yang mewajibkan puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Ya, itulah agama Islam. Maka sudah benar jawabannya, aman. Fayaqulanilah, maka kemudian dua malaikat tadi bertanya lagi, Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Siapa laki-laki yang diutus kepada kamu? Maksudnya siapa nabimu? Maka dia mengatakan, fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qurashi, seorang dari suku Quraisy. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, orang beriman ini aman. Semua pertanyaan dijawab. Jangan bilang, jadi gampang itu pertanyaannya. Gampang pertanyaannya, menjawabnya susah. Menjawabnya susah. Pernah bayangkan, kita bawa uang banyak, tiba-tiba dirampok di jalan. Apa perasaan tak? Itu orang menodongkan senjata ke kita. Ada yang bawa pisau, ada yang bawa pistol. Dikelilingi kita. Kemudian kita bawa uang ini mau dirampok. Dan dia bilang kita mau dibunuh. Bagaimana perasaan tak? Takut atau senang? Hah? Takut. Gemetar atau lompat-lompat? Gemetar. Sehingga kadang ketika dia tanya kepada kita siapa namamu, kita nggak bisa jawab. Cuma tanya nama loh. Kita pasti kenal nama kita sendiri kan? Tapi dalam kondisi kita takut, kita nggak bisa jawab. Inilah kondisi ketika kita tegang. Ketika kita takut. Maka orang yang masuk di alam kubur ditanya tentang 3 pertanyaan tadi. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Belum tentu bisa jawab. Makanya butuh ketenangan saat itu. Dan orang beriman Allah berikan ketenangan. Dia bisa jawab semuanya. Subhanallah. Maka malaikat tadi bertanya lagi kepada orang yang dikubur tadi, orang beriman. Wa may yudrika? Dari mana kamu tahu? Kenapa kamu bisa jawab semuanya? Fayaqul, maka orang tadi menjawab, Qara'tul kitab Allah. Qara'tu kitab Allah. Fa amantu bihi wa saddaqtu. Wahai malaikat, saya membaca kitabullah, maksudnya saya belajar agama. Saya beriman. Setelah saya belajar, saya paham, saya beriman. Wa saddaqtu bih, setelah itu saya benarkan apa yang saya baca dan apa yang saya pahami, saya imani. Nah,
Jadi Bapak Ibu, kalau mau jadi orang beriman yang bisa menjawab pertanyaan malaikat, syaratnya belajar, pahami, amalkan. Mudah, tapi terus harus dilakukan. Fayunadi munadin minas sama, maka tiba-tiba ada yang bersuara dari atas langit. An sadaqa abdi, hambaku telah benar. Hambaku telah benar, jawabannya sudah benar semuanya. Fa'afrashuhu minal jannah, maka berilah dia tempat tidur dari surga. Nah, jadi Bapak Ibu, orang beriman dia dalam kondisi sedang bahagia. Allah minta kepada malaikat supaya diambilkan tempat tidur dari surga. Tempat tidur surga, Pak, kan kayak spring bed orang-orang kaya. Itu enggak ada apa-apanya dibanding dengan tempat tidur dari surga. Satu. Yang kedua, wa albasuhu minal jannah, pakaikan dia pakaian dari pakaian surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu supaya dia bisa melihat surga. Aduh, senangnya ini orang. Bahagianya dia. Bahagia dia. Kemudian fayatihi min ruhiha wa tibiha. Ya. Kemudian didatangkanlah ruhnya dan didatangkanlah bau yang sangat sedap sekali. Jadi orang itu di alam kubur dia bahagia. Kalau pernah lihat orang kaya bahagia, mobilnya bagus, tempat tidurnya bagus, rumahnya bagus, dia tidak akan bisa mengalahkan kebahagiaan orang yang bahagia di alam kubur. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau banyak uang tak senang atau tidak? Ada mobil tak banyak, bagus-bagus, mau kemana saja bisa, senang atau tidak? Rumah tak bagus, tidak usah kerja, pembantunya banyak, senang kan? Tapi senangan itu tidak akan bisa mengalahkan orang yang bahagia di alam kubur. Makanya jangan bilang, dianya itu meninggal, belum tentu dia kasihan, kita mungkin yang kasihan. Dia meninggal dalam kondisi dia bahagia. Kita yang kasihan, belum tentu bagaimana kita meninggal nanti. Itu orang Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, selanjutnya, wa innal kafir. Jadi tadi yufsahu lahu fi qabrihi mudda basarihi. Kuburannya dikasih luas, seluas mata memandang. Itu orang-orang yang beriman tadi. Dikasih luas kuburannya. Kita lihat, kuburan cuma 1 meter kali 2 meter. Itu di mata tak kelihatannya, tapi perasaan dia dan apa yang dia lihat dan itu yang terjadi, kuburannya itu luas sekali. Luas sekali. Setelah itu dia tidur nyenyak. Disebutkan dalam hadis yang lain seperti tidurnya pengantin. Bisa diganggu tidurnya pengantin? Iya, enggak mau diganggu. Kadang sholat subuh lambat. Tidur pengantin, ya. Nah, itu orang beriman. Ya, dia bilang, kenapa cepat sekali pagi? Padahal sudah terlambat ini. Bilang cepat sekali pagi. Itu tidurnya pengantin. Baik. Sekarang wa innal kafira, adapun orang yang tidak beriman, idza wudi'a fi qabrihi, kalau dia ditaruh di tempat di kuburannya, pertama ditaruh, ya'tihi malakan, maka datanglah 2 malaikat, sama dengan tadi. Fayujlisanihi, lalu 2 malaikat itu mendudukkan orang yang meninggal tadi, dikasih duduk. Kemudian kedua malaikat itu bertanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Pertanyaannya sama. Ditanya siapa Tuhanmu? Fayaqul, maka dia mengatakan, la adri. Saya tidak tahu gitu. Saya tidak tahu. Tidak tahu, Pak. Apakah ketika di dunia dia tidak tahu? Boleh jadi di dunia dia tahu. Tapi Allah jadikan dia lupa. Allah tidak kuatkan dia. Allah tidak tolong dia. Allah tidak bantu dia. Sebagaimana di dunia dia tidak mau membantu Allah. Rumahnya Allah dia, masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Salat yang Allah wajibkan dia tidak perhatikan. Kewajiban zakat yang harus dia keluarkan dia tidak perhatikan. Anak-anak sebagai titipan amanah dari Allah dia tidak perhatikan. Maka ketika di alam kubur rasanya sama. Allah tidak perhatikan dia. Dibiarkan dalam
kesulitan. Maka dia mengatakan apa? Saya tidak tahu. Tidak bisa jawab. Lani ma dinuk, lalu ditanya lagi, apa agamamu? Fayaqul la adri. Jawabannya sama. Apa agamamu? Saya tidak tahu. Sebagian penjelasan ulama kita mengatakan menunjukkan dia pernah tahu. Seakan-akan dia berpikir, apa ya gitu. Dia pernah tahu, tapi jadi tidak tahu. Kenapa? Karena Allah tidak kuatkan dia, Allah tidak bantu dia. Sekecil apapun masalah, kalau Allah tidak bantu kita, kita pasti akan sengsara. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kalau Allah bantu kita, semua jadi mudah. Betul? Iya. Sebesar apapun masalah tak, minta pertolongan sama Allah, jadi mudah itu masalah. Tapi kalau kita tidak dibantu sama Allah, sekecil apapun masalah, kita tidak bisa selesaikan. Ada lalat masuk ke telinga kita. Kalau Allah tidak bantu, masa kecil, cuma lalat saja masuk ke telinga kita. Walaupun kita punya pasukan yang banyak, kita bisa mati dengan lalat itu. Semut masuk ke telinga kita, bisa mati kita. Allah jaga kita. Coba ya, kalau kita tidur Bapak Ibu, siapa yang jaga kita ketika kita tidur? Ada lalat, ada semut, ada binatang-binatang kecil. Kenapa tidak masuk ke telinga kita, tidak masuk ke hidung kita, tidak masuk ke mulut kita? Allah jaga kita. Gitu ya. Jadi masalah kecil, kalau Allah tidak jaga kita, kita nggak bisa apa-apa. Maka orang itu mengatakan, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Terakhir ditanya, siapa laki-laki yang diutus kepada kamu? Maksudnya siapa nabimu? Jawabannya, la adri. Saya tidak tahu, saya tidak tahu. 3 pertanyaan, jawabannya semua saya tidak tahu. Fayunadi munadi minas sama. Maka ada suara dari atas langit memanggil dia. Atau berseru, an kadzaba atau kadziba. Sungguh orang itu adalah dusta. Dia dusta. Fa afrashuhu minan nar. Datangkanlah tempat tidur dari api neraka atau dari neraka. Wa albasuhu minan nar. Pakaikan dia pakaian yang terbuat dari api neraka. Faftahu lahu baban. Bukakan pintu yang menuju ilan nar, kepada neraka. Dibukakan pintu menuju ke neraka. Belum masuk neraka, cuma lihat. Sudah takut. Gini nih. Sesuatu yang kita lihat membuat kita tersiksa. Contoh-contoh. Bapak Ibu tidur di dalam sebuah kamar. Ya kan? Dalam sebuah kamar. Di kamar tersebut ada ular. Ularnya dikurung, ditaruh di kandangnya ularnya. Tapi ada di kamar kita. Pertanyaan saya, kira-kira Bapak Ibu tidurnya tenang atau tidak? Tersiksa atau tidak? Iya. Pada ularnya tidak menggigit, cuma ada di kamar tak. Kalau tidak percaya kita tes mi. Iya, ngeri. Nah, ini orang belum masuk ke neraka, cuma dibukakan pintu yang dia bisa melihat ke neraka. Dia sudah tersiksa, jelas. Tersiksa. Itu siksaan. Itulah yang dialami oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan pintu, dipakaikan pakaian dari neraka. Waduh, panasnya itu pakaian dari neraka. Siksaan paling ringan di neraka disebutkan oleh Nabi, ketika seorang pakai sendal, lalu dengan sendal yang terbuat dari api neraka tadi, otaknya bisa mendidih. Itu siksaan paling ringan. Waduh, ngeri. Nggak bisa dibayangkan, Bu. Ini baru kita cerita siksa kubur, belum siksa neraka. Ini baru siksa kubur, sudah mengerikan. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Maka ketika dibukakan pintu, dia bisa merasakan panasnya neraka dan bau tidak sedapnya neraka. Neraka itu penuh dengan bau tidak sedap. Nanah, darah, bau menjijikkan, bau amis, ada semua dalam neraka. Keringat, bahkan keringatnya orang-orang yang disiksa menjadi siksaan dan menjadi minuman orang-orang di dalam neraka. Waliyadzubillah. Waduh, ngeri. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau orang beriman kuburannya diluaskan. Tapi orang tidak beriman, fayuyiku alaihi qabrahu hatta takhtalifu fihi adla'uhu. Kubur yang 1 meter, 2 meter tadi disempitkan lagi. Tambah sempit. Orang beriman seluas mata memandang kuburannya. Orang tidak beriman dikasih sempit
disempit lagi sampai disebutkan hatanifa fi adlauhu, sampai tulang belulangnya hancur berantakan. Ngeri, ngeri. Dan Bapak Ibu, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita supaya kita hati-hati. Jadi kita kembali ke judul pembahasan kita. Sudah siapkah kita menjawab pertanyaan malaikat? Ini perlu disiapkan setiap saat. Semoga Allah mudahkan kita menjawab pertanyaan malaikat. Semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga amalan-amalan kita ditimbang oleh Allah dengan timbangan yang berat dan bisa mengalahkan amalan keburukan kita. Insya Allah. Maka Bapak Ibu, sekecil apapun kita punya andil dalam kebaikan, lakukan. Ada orang minta tolong, kita tolong. Ada masjid butuh bantuan, kita bantu. Maka bersyukurlah orang-orang yang sudah membangun masjid ini, yang sudah berdonasi di masjid ini, yang sudah memberikan sumbangan pikiran di masjid ini, sumbangan tenaga di masjid ini. Maka masjid ini jadi saksi untuk amalan kita nanti di akhirat insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita bisa menjawab pertanyaan malaikat. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Salam semuanya. Semoga Allah menjaga kita dan dijauhkan kita dari segala keburukan. Baik, sisanya mungkin bisa ada hal ditanya ya berkaitan dengan pembahasan yang lainnya, silakan. Barakallahu fikum. Bisa dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak. Pakai ini dulu nggak apa ini? Ada? Atau langsung nggak apa-apa? Nggak pakai ini dulu lah. Oh bisa. Oh iya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, iya. Malaikat. Baik, baik. Iya, iya, baik. Masya Allah. Pertanyaan yang bagus dan saya terima kasih ya atas respon yang bagus dari Bapak. Jadi di dalam hadis disebutkan inna awwala ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya yang pertama kali diperiksa pada hari kiamat adalah salat. Wa saluhat, kalau salatnya bagus ya, saluha sairu amalihi, maka amal yang lainnya akan ikut jadi bagus. Sebaliknya kalau salatnya buruk, amal yang lainnya ikut jadi buruk. Nah, perhatikan. Di dalam Al-Quran disebutkan innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa menghindarkan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ini ciri salatnya bagus. Salatnya punya pengaruh, dia berbuat baik, dan punya pengaruh, dia menghindari keburukan. Jadi kalau dia salat tapi masih jahat sama tetangga, masih hasad dengki sama orang, berarti sholatnya belum bagus. Ini kan selamat dan kalau sholatnya bagus. Sholat yang bagus itu bukan cuma gerakan sholat, tapi pengaruh dari, misalnya saya mau berbuat jahat sama orang, naudzubillah, contoh saja, tapi saya sholat misalnya, maka saya berpikir saya mau berbuat jahat padahal saya sholat, membaca doa supaya Allah jaga saya, Allah lindungi saya tidak jadi berbuat jahat. Nah, sholatnya pengaruh.
Jadi sholat itu membuat orang jadi baik. Dengan sholat, puasa orang akan jadi baik. Karena orang sholat, pasti akan puasanya akan jadi bagus juga. Jadi sholat ini akan menyebabkan seluruh amalannya jadi bagus. Maka sehingga orang yang sholatnya bagus, dia akan masuk surga insya Allah. Dia akan dimudahkan nanti di alam kubur. Sudah paham insya Allah? Baik, seperti itu. Jadi sekali lagi, bagusnya sholat bukan cuma bisa dilihat dari gerakan sholatnya. Walaupun itu salah satu tanda. Tapi pengaruh dari sholat itu bagaimana? Sudah paham insya Allah? Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada yang lain? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang mati syahid? Iya. Orang mati syahid masih ditanya. Kalau mati syahid ikhlas, aman insya Allah. Tapi kalau dia mati syahid tidak ikhlas, tidak aman. Dan disebutkan dalam hadis, yang pertama kali dipanggil pada hari kiamat nanti untuk diadili, 3 orang. Salah satunya orang yang mati syahid dipanggil. Kamu dulu saya kasih keberanian, ya. Untuk apa keberanian itu? Maka dia bilang, ya Allah, keberanian ini saya gunakan sehingga saya meninggal di medan perang. Allah bilang, kadzabta, kamu dusta. Gitu. Kamu berjihad supaya kamu dibilang pemberani, supaya kamu dipuji oleh orang. Maka wahai malaikat, tarik dia, seret, masukkan ke dalam neraka. Padahal orang berjihad. Jadi apa yang harus dijaga dalam setiap amalan? Keikhlasan. Bapak Ibu pernah dengar tidak? Ada seorang wanita penzina, waliyadzubillah. Tapi ini terjadi. Nabi ceritakan di zaman Bani Israel. Suatu hari dia melihat ekor anjing yang kehausan. Maka dia ambil sepatunya, dia ambil air, dia kasih minum anjing tersebut. Kata Nabi, dia masuk surga disebabkan dia kasih minum anjing. Apakah amalannya luar biasa? Tidak biasa-biasa. Apa yang bikin luar biasa? Keikhlasannya. Keikhlasan. Jadi sekarang bukan kita melihat berapa besar amalan kita, tapi berapa besar keikhlasan kita di dalam beramal. Orang yang sedekah 100.000 dengan orang sedekah 5 juta, belum tentu yang 5 juta ini lebih besar pahalanya. Boleh jadi yang sedekah 5 juta malah diadab oleh Allah. Gara-gara apa? Gara dia sedekah mau dipuji orang, mau dibilang orang. Ya? Tapi yang sedekah 100 benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang sedekah 100 bisa masuk surga dengan sedekahnya. Bapak Ibu, surga itu ada 8 pintu. Ada pintu puasa, ada pintu sholat, ya, ada pintu sedekah dan lain sebagainya. Ini menunjukkan Allah sayang sama kita karena tidak semua manusia bisa mengerjakan semua amalan. Kalau kita lemah di satu amalan, maka mudah-mudahan Allah kuatkan kita di amalan yang lain. Jadi ada orang masuk surga karena sedekahnya, ada orang masuk surga karena keikhlasannya, ada orang masuk surga karena sholatnya, dan seterusnya. Maka Bapak Ibu, sekecil apapun amalan, lakukan dengan keikhlasan. Begitu. Jelas insya Allah? Baik. Jadi orang yang meninggal di medan perang, belum tentu mati syahid. Maka tidak bisa kita katakan, oh dia meninggal di medan perang, berarti dia mujahid, atau berarti dia mati syahid. Belum tentu. Sekali lagi belum tentu. Tapi kita berharap dia mati syahid. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada dari ibu-ibu mungkin? Oh, Pak Haji, silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2-3 orang ustaz yang menjelaskan bahwa peliharalah salatmu, jagalah salatmu, tetapi tidak dijelaskan apa yang dilakukan. Maka sekarang ini saya pertanyakan, apakah ada hal-hal yang ditinggalkan ataukah ada hal-hal yang tidak harus dilakukan? Baik. Iya, sholat itu kita harus pelihara. Dijaga. Disuruh menjaga. Sholat itu harus dijaga. Nah, apa yang dalam sholat kita? Pertama, pelaksanaan sholatnya. Jangan tergesa-gesa,
perhatikan rukunnya, perhatikan kewajiban sholatnya, perhatikan sunnah-sunnah sholatnya, perhatikan apa yang membatalkan sholat kita tinggalkan, dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, kita jaga pengaruh dari sholat tadi. Pantas tidak orang sholat tapi mengambil uang orang lain? Tidak pantas. Kalau dia sholat menghadap kepada Allah, harusnya dia malu berbuat dosa. Apalagi dalam sholat, coba. Rabbi gfirli. Ketika duduk di antara dua sujud, ya Allah ampuni aku. Warhamni, sayangi aku. Wahdini, beri aku petunjuk. Kita minta sama Allah. Minta diampuni, minta disayangi, minta dikasih petunjuk. Tetapi pas Allah kasih petunjuk kepada kita, kita melanggar. Kan kita malu sama Allah. Nah, ini dijaga. Dijaga pengaruh dari sholat sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Itu dijaga. Jadi ketika kita sholat Bapak Ibu, jangan berbuat yang tidak benar. Jaga hati tak, jaga perbuatan tak, jaga hubungan tak sama Allah, jaga hubungan tak sama Rasulullah, jaga hubungan tak sama orang tua tak, dan jaga hubungan tak sama seluruh manusia. Bahkan jaga hubungan kita dengan hewan-hewan yang Allah ciptakan, ya, supaya kita tidak berbuat jahat kepadanya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ada orang masuk neraka cuma gara-gara dia memasukkan kucing dalam kandang, tidak dibiarkan dia makan. Kata Nabi, dia masuk neraka gara-gara itu. Jadi tetap kita harus jaga hubungan baik dengan hewan-hewan supaya kita tidak berbuat dolim kepada mereka. Nah, ini semua dijaga, insya Allah itulah salah satu bentuk menjaga sholat. Sholat kita akan tidak sempurna kalau tidak ada pengaruhnya. Sholat tapi masih ambil haknya orang lain. Sholat tapi masih ada dengki, jengkel, iri kepada orang lain. Sholat tetapi masih ada niat-niat jeleknya kepada orang lain. Nah, ini sholatnya tidak punya pengaruh. Berarti dia tidak menjaga pengaruh dari sholatnya. Gitu. Mudah-mudahan paham Pak ya? Baik. Dari Ibu ada? Ibu-ibu aman ya dari tadi ya? Ya. Baik. Sudah? Nggak ada? Nah, baik. Kalau nggak ada, insya Allah lah kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di pertemuan akan datang. Merdekakan diri kita sebagaimana Allah berikan kemerdekaan kepada negeri kita. Merdekakan diri kita dari bentuk penjajahan syaitan dan hawa nafsu. Kalau kita sudah bisa merdekakan itu, maka kita akan cuma merdeka di dunia, di akhirat pun kita akan merdeka. Merdeka dari azabnya Allah di dalam neraka. Merdeka dari siksaan di alam kubur. Kita akan menjadi orang paling bahagia karena kita merdeka di dunia, merdeka di alam barzah, dan juga merdeka nanti di akhirat. Tetapi ini tidak bisa kalau kita tidak berjuang untuk mengalahkan syaitan dan bala tentaranya. Kuat ki semua, jangan lemah. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih orang cintai dibanding orang beriman yang tidak kuat, yang lemah. Maka jadilah orang beriman yang kuat, kuat jasmani dan kuat rohani. Demikian pembahasan kita pada siang hari ini, semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.